Main-main di sini. Yo, ketemu lagi di Main-main bareng Iwake di Main TV. Bukan main. Yes sob, yang namanya empati itu hal yang simpel, hal yang sederhana. Justru kesederhanaan ini gue bisa bilang empati adalah hal yang mahal. Kenapa mahal? Padahal dia sederhana. Mahalnya itu karena untuk melakukan hal yang sederhana, yang apa adanya, itu adalah hal yang sulit buat dilakukan. Coba, lo bayangin aja, lo berlaku sebagai manusia aja. Susah men, itu cita-cita gue tuh, menjadi manusia biasa, itu yang paling susah. Hal yang sederhana itu hal yang susah. Papa, aku hanyalah seorang manusia biasa, nggak ingin menjadi yang luar biasa, simple dan bersahaja. Itu dia tentang empati. Nah, karena kita bisa melihat hanya dengan hal simpel, kita senyumin orang aja di jalan. Itu kita nggak tahu kalau senyuman kita bisa menjadi dopamin buat seseorang. Ya, buat menghadapi hidupnya bisa lebih baik lagi. Dengan hal simpel, nggak perlu rumit-rumit, nggak perlu rekayasa, nggak perlu effort yang berlebihan. Seperti juga di foto yang viral baru-baru ini. Ketika Inul dan suaminya Adam mengunjungi David. Ya, David seorang anak yang menjadi korban penganiayaan yang emang berlebihan dari Mario dan kawan-kawan. Nah, ketika emang berkunjung ke rumah sakit, toh Mas Adam nggak perlu dia merekayasa dengan effort yang berlebihan untuk membuat David senang. Untuk mendapatkan empatinya David, untuk membuat dopaminnya David itu nongol lagi dan akhirnya mungkin hormon-hormon itu yang akan membantu penyembuhannya. Nggak perlu dengan seperti itu. Cukup Mas Adam ngedeketin David dan David cukup seneng hanya dengan memegang kumisnya Mas Adam. Itu keren banget. Itu hal simpel yang buat gue keren banget. Sederhana tapi manis. Kayak Bimbi. Sederhana tapi manis. Ya kan? Itu hal yang simpel. Nggak perlu rekayasa atau effort untuk mendapatkan empati dari orang-orang sekitar atau lingkungannya. Ketika kita lihat kebalikannya dari pihak keluarganya Mario nih sebagai penganiaya, untuk menghasilkan empati mesti jalanlah ke media-media yang lain, nangis-nangislah di media. Gue nggak tahu, yang gue nggak berani ngejudge tangisan itu karena tangisan itu ya gue nggak tahu isi hatinya si ibu itu siapa yang tahu. Tapi buat gue ini adalah udah sebuah merupakan effort untuk merekayasa empati dari lingkungan supaya emang branding atau kelakuan anak itu bisa ditutupi dengan cerita-cerita yang emang akhirnya disebarkan oleh dari pihak keluarganya Mario. Udah bukan hal yang sederhana lagi, udah bukan hal yang simpel. Ya, kita lihat ini kontrasnya di sini. Ketika empati nongol karena sebuah kesederhanaan, sebuah hal yang simpel. Cukup megang kumis. Nggak perlu akhirnya lo bagi-bagiin isi saldo ke sekitar. Hanya buat mendapatkan empati. Enggak men, lo nggak akan dapat. Oh, yang lo dapat adalah senyuman di depan lo tapi di belakang lo tetap menggunjingkan lo. Susah buat hal kayak gitu. Dan yang jelas juga di sini kebiasaan-kebiasaan seperti ini menyebarkan hal seperti ini untuk akhirnya memberitakan hal-hal yang tidak seperti sesungguhnya. Itu akibatnya bakal akan seperti efek domino. Kebiasaan ini akan jadi turun-temurun dan ini akan menjadi kebiasaan-kebiasaan di generasi-generasi selanjutnya. Emang itu benar? Gua nggak ngomong masalah benar apa enggak. Yang penting tepat apa enggak. Ya kan, kalau emang udah benar terserah. Kebenaran itu milik seseorang masing-masing. Gue juga anti judge buat itu. Tapi tepat enggak? Ketika kita mewariskan kebiasaan seperti itu ke generasi-generasi selanjutnya. Dan juga buat orang yang akhirnya nerima dan akhirnya emang mengikuti apa kata-kata dari keluarganya juga. Ya, hanya dengan dorongan dorongan, tangisan dan lain sebagainya. Dan gue juga nggak tahu, mungkin saldonya juga gue nggak tahu ya. Efeknya apa? Buat media-media juga sepertinya jangan terlalu gampang untuk akhirnya membombastis segala sesuatu hal hanya berdasarkan kepentingan-kepentingan aja. Kita lihat secara objektif. Di sini siapa korban, siapa yang menganiaya. Di sini terlihat siapa yang akhirnya berusaha merekayasa empati dari lingkungan dan siapa yang memang mendapatkan empati secara simpel. That's it. Ini balik lagi ke lo semua sob. Kita bisa melihat itu dan kita biarkan nggak cuma Nuran yang berbicara, kita speak up buat hal-hal seperti itu. Itu kenapa kasus David ini perlu dikawal. Beberapa hal yang akhirnya karena pengawalan ini yang membuat
para pemroses ini akhirnya nggak bisa bergerak kemana-mana. Dan itu yang kita harapkan dari hal-hal seperti ini. Bukan karena dendam. Banyak narasi-narasi yang bilang ini karena dendam, ini yang lo mesti eye with an eye segala macam. Enggak, bukan. Tapi ini akan menjadi pembelajaran untuk tidak meneruskan hal-hal seperti ini. Kalau hal-hal seperti ini, kelakuan seperti ini dibiarkan lolos, bahkan mendapatkan tempat, itu mengerikan sekali. Seperti emang kebiasaan akhirnya ketika seorang koruptor masuk TV, dia dadah-dadah dengan gagahnya, keluarganya tetap flexing dengan gagah-gagahnya. Karena merasakan korupsi itu adalah bagian dari status quo seseorang. Wah, bokap gue udah mendapatkan kekuasaan nih. Ini menunjukkan level di mana achievement orang tua. No man, achievement sekali lagi bukan dari situ. Balik lagi ke empati itu tadi. Itu hal simple, bukan dengan duit, bukan dengan kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya. Ketika seseorang mendapatkan achievement, itu melalui tindakan-tindakan tepat yang dilakukan dalam jabatannya. Baik itu keluarga maupun anak-anaknya. Biasa aja, tepat aja, simple aja. Life is simple. Don't make it complicated. Iwake di Main-Main, cuma di Main TV. Bukan main. I'm out of here.